Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haisa Uteri dengan NIM 230510302002 dari Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dengan judul Kaidah Fikih Cabang yang diperselisihkan para ulama dari 11 sampai 20. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Kaidah fikih cabang yang diperselisihkan para ulama merupakan bagian penting dalam studi hukum Islam. Latar belakang dari kaidah-kaidah ini berakar dari upaya para ulama untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan pada berbagai masalah fikih yang muncul dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kaidah-kaidah yang mencerminkan keragaman pendapat di kalangan ulama mengenai interpretasi teks-teks syariat. Perbedaan ini muncul karena berbagai faktor termasuk konteks sosial, budaya, dan metodologi ijtihad yang digunakan oleh masing-masing ulama. Pentingnya ijtihad dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad menjadi alat penting bagi para ulama untuk menafsirkan hukum. Kaidah-kaidah ini seringkali menjadi titik perdebatan karena adanya perbedaan dalam pendekatan ijtihad. Kesepakatan dan perselisihan. Meskipun ada banyak kesepakatan di antara para ulama tentang prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah mukhtalaf atau yang diperselisihkan menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perdebatan dan diskusi dalam memahami hukum Islam. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan kaidah fikih cabang yang diperselisihkan para ulama. Kaidah fikih merupakan kaidah yang bersifat umum yang mengelompokkan masalah-masalah fikih yang spesifik menjadi beberapa kelompok dan merupakan pedoman yang memudahkan menyimpulkan hukum bagi suatu masalah yang timbul dengan cara menggolongkan masalah yang serupa ke dalam satu kaidah. Kaidah fikih ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati atau mukhtalaf. Kaidah al-mukhtalaf atau kaidah yang tidak disepakati merupakan kaidah yang berbentuk pertanyaan pada satu tema tertentu dengan dua jawaban atau lebih. Suatu permasalahan yang seharusnya memiliki jawaban yang pasti. Akan tetapi, permasalahan dalam kaidah mukhtalaf terdapat jawaban yang beragam. Disebut sebagai mukhtalaf karena kaidah ini merupakan kaidah yang substansinya dihilafkan dalam mazhab Syafi'i. Kaidah-kaidah mukhtalaf merupakan kaidah yang masih diperselisihkan dan tarjihnya juga tidak sama. Terkadang juga terdapat cabang yang masih diperselisihkan, akan tetapi hanya sebagai sebagian atau karena masing-masing mempunyai dalil yang tidak dapat dikesampingkan. Munculnya jawaban yang berbeda meskipun berasal dari pertanyaan yang sama tersebut disebabkan oleh tinjauan masing-masing ulama berbeda antara satu sama lain.
Menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitabnya yang berjudul Al-Ashbah wal Al-Nazhair menyebutkan bahwa ada 20 kaidah yang masih terdapat perbedaan pendapat atau diperselisihkan para ulama. Adapun kaidah fikih cabang yang diperselisihkan para ulama diantaranya dari 11 sampai 20. Kaidah ke-11, Bismillahirrahmanirrahim. As-salakur raja'il hal yaqta'un nikaha aula, yang artinya talak raja'i itu apakah memutuskan nikah atau tidak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang menganggap bahwa talak raja'i memutuskan nikah atau memutuskan hubungan perkawinan. Kedua, ulama yang menganggap bahwa talak raja'i tidak memutuskan nikah. Konsekuensinya terlihat umpamanya ketika ada seseorang laki-laki menalak raja'i istrinya, tiba-tiba mantan suaminya meninggal dunia sebelum habis masa iddah istrinya. Menurut pendapat ulama pertama, istri tersebut tidak boleh ikut memandikan jenazah mantan suaminya itu, karena nikahnya dianggap sudah putus. Menurut pendapat ulama yang kedua, istrinya tersebut boleh ikut serta memandikan jenazah suaminya itu, sebab hubungan nikahnya dianggap belum putus. Dan kaidah yang ke-12, Bismillahirrahmanirrahim. Az-ziharu hal ilmu qallabu fihi musyabbahatut talaki au musyabbahatu, yang artinya zihar itu apakah dimenangkan serupa dengan talak ataukah serupa dengan sumpah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang menyerupakan zihar dengan talak. Kedua, ulama yang menyerupakan zihar dengan sumpah. Konsekuensinya, kalau ada seseorang yang menzihar 4 istrinya dengan satu kalimat seperti kamu semua seperti punggung ibuku, maka menurut ulama pertama, apabila suami ingin kembali kepada istrinya, ia wajib membayar 4 kafarat karena diserupakan dengan talak. Menurut ulama kedua, cukup hanya membayar 1 kafarat, yaitu kafarat sumpah, karena diserupakan dengan sumpah. Selanjutnya, apabila diserupakan dengan talak, maka boleh dengan lisan atau tulisan. Tetapi apabila diserupakan dengan sumpah, maka dengan lisan. Kaidah ke-13, Bismillahirrahmanirrahim. Farduhul kifayati hal yattayanu bisyuru'i amla, yang artinya fardu kifayah atau yang sedang dikerjakan apakah menjadi fardu ain atau tidak. Dalam hal ini terdapat pendapat ulama. Pertama, sebagian ulama ada yang menganggapnya tetap sebagai fardu kifayah. Pendapat ulama kedua, sebagian ulama ada yang menganggapnya sebagai fardu ain. Konsekuensinya dapat dilihat dalam contoh salat jenazah. Apabila salat jenazah dianggap fardu ain, maka haram dibatalkan kalau sedang dikerjakan. Tetapi kalau salat itu dianggap sebagai fardu kifayah, maka tidak diharamkan dibatalkan walaupun sedang dikerjakan. Kaidah ke-14, Bismillahirrahmanirrahim.
Az-zaijul ada'id dahal huwa kallazi lam yazal au kallazi lam yu'ad, yang artinya sesuatu yang telah hilang kemudian kembali lagi, apakah seperti yang tidak hilang, ataukah bagaikan yang sesuatu yang tidak kembali, atau sama dengan sesuatu yang baru. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Pertama, ada ulama yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak hilang. Kedua, ada ulama yang menganggapnya sebagai sesuatu yang baru. Konsekuensinya, umpamanya istri yang telah ditalak sebelum digawiri suami, maka hilang kepemilikannya atas mahar. Apabila suaminya kembali, maka kembali pula kepemilikannya terhadap mahar seperti mahar semula. Contoh lain, harta yang pada akhirnya tahun perlu dizakati, kemudian hilang pada tengah tahun, yang kemudian kembali, maka tetap pada akhir tahun dizakati, seperti tidak hilang. Pendapat kedua yang menganggap sebagai barang baru, seperti hakim gila atau hilang keahliannya, kemudian sembuh atau kembali kekuasaan kehakimannya. Kaidah ke-15, hal ibaratu bi hali au bi mali, yang artinya apakah yang dipertimbangkan itu menurut keadaan atau menurut benda. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang mengatakan bahwa yang dipertimbangkan adalah keadaan. Kedua, ulama yang mengatakan bahwa yang dipertimbangkan adalah benda. Konsekuensinya, kalau ada yang orang sholat memakai baju pendek yang ketika ia berdiri auratnya tidak kelihatan, tetapi ruku nanti auratnya pasti akan kelihatan, maka menurut pendapat pertama tidak sah sholatnya karena keadaan akan menampak aurat ketika ruku nanti. Sedangkan menurut pendapat kedua bahwa sholat seseorang tersebut tidak sah sejak semula karena pakaian seperti itu. Kaidah yang ke-16, Bismillahirrahmanirrahim. Iza batalal khususu hal yabqal umum, yang artinya apabila yang khusus telah batal, apakah yang umum masih tetap? 1. Disepakati tetap keumumannya. Umpamanya Hijaz ini mempunyai harta di luar daerah tempat kediamannya. Pada saat mengeluarkan zakat, harta yang ada di luar daerah itu juga telah dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada informasi bahwa hartanya yang ada di luar daerah itu rusak disebabkan sesuatu, maka zakat yang telah dikeluarkan Hijaz ini tersebut tetap sebagai sedekah tashawu atau sedekah sunnah. Kaidah ke-17, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamlu hal yu'ta hukmal ma'ul lu'ulmi awil majhul, yang artinya anak yang masih dalam kandungan apakah dihukumi seperti sesuatu yang telah diketahui ataukah sebagai sesuatu yang belum diketahui. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang berpendapat dihukumi seperti sesuatu yang telah diketahui. Kedua, ulama yang berpendapat dihukumi seperti sesuatu yang belum diketahui. Konsekuensinya, seandainya Hijaz ini menjual seekor sapi yang sedang bunting, lalu mengatakan, saya jual induk sapi ini kepadamu, tetapi aku tidak menjual anak yang ada dalam perutnya. Ulama pertama menganggapnya sah, sedangkan ulama kedua menganggapnya tidak sah. Sama halnya dengan menjual beli sperma binatang, jual beli hewan dalam kandungan. Kaidah ke-18, Bismillahirrahmanirrahim. An-nadiru hal yulhaqu bijinni sihi au bin nafsihi, yang artinya hal yang jarang terjadi apakah dihubungkan dengan jenisnya atau dihubungkan dengan keadaan sendiri. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang mengatakan dihubungkan dengan jenisnya. Kedua, ulama yang mengatakan dihubungkan dengan keadaan sendiri. Konsekuensinya, apabila ada anggota badan seorang perempuan terputus, lalu anggota badan yang telah terpisah tersebut dipegang oleh seorang laki-laki, maka menurut ulama yang pertama dapat membatalkan wudunya
Sedangkan menurut pendapat ulama yang kedua, tidak membatalkan wudunya. Kaidah ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qadiru 'alal yakini halahul ijtihadu walak khozu bizzoni. Yang artinya, orang yang mampu secara yakin apakah ia dibolehkan ijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang berpendapat dibolehkan berijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat. Kedua, ulama yang berpendapat tidak dibolehkan berijtihad. Pemahaman dan konsekuensinya dapat dilihat dalam kasus Abdul Aziz memiliki dua helai kain, yang satunya suci, yang satunya terkena najis. Tetapi karena najisnya telah kering, maka sulit untuk menentukan secara pasti mana yang suci dan mana yang najis. Sementara itu, Abdul Aziz itu juga mempunyai kain lain yang sudah pasti sucinya, masih disimpan lemari. Dalam menanggapi hal ini, ulama pertama membolehkan Abdul Aziz berijtihad menentukan tentang dua kain yang masih diragukan itu untuk dipakai sholat. Ulama kedua tidak membolehkannya berijtihad, tapi wajib mengambil kain yang ada di lemari. Kaidah ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'ani uttari'ul halfu wa kal-muqarin. Yang artinya penghalang yang datang kemudian, apakah dia seperti bercampur atau dengan yang dihalangi atau tidak. Dalam hal ini terjadi perbedaan ulama. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa penghalang yang datang kemudian seperti bercampur. Atas dasar ini, maka penambahan terhadap air musta'mal sehingga menjadi banyak hukumnya suci dan menyucikan. Sembuhnya perempuan istihadah ketika sedang sholat, hukum sholatnya batal. Murtadnya orang yang sedang ihramnya batal. Adanya niat maksiat dalam perjalanan taat, tidak ada hukum ruksa. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa halangan yang datang kemudian tidak seperti bercampur. Atas dasar ini, maka datangnya air ketika sedang sholatnya orang tayamum, hukum sholatnya tidak batal. Melakukan maksiat di tengah perjalanan taat, hukumnya tetap ada ruksa. Niat berdagang setelah membeli barang-barang yang semuanya tidak dimaksudkan untuk berdagang, hukumnya bahwa bagi pembeli barang kewajiban zakatnya tidak dihitung mulai dari waktu pembelian, tetapi mulai dari adanya niat berdagang. Akhir dari pembahasan mengenai kaidah fikih yang diperselisihkan para ulama, menyoroti pentingnya ijtihad dalam menetapkan hukum. Para ulama berbeda pendapat mengenai sumber dan penerapan kaidah fikih, seperti dalam penggunaan istihab dan ijtihad. Istihab misalnya diperdebatkan dalam hal kehujahatannya, dengan sebagian ulama menganggapnya sebagai hujah penuh, sementara yang lain membatasinya. Perbedaan ini mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam yang terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman. Sekian materi yang saya jelaskan tentang kaidah fikih cabang yang diperselisihkan para ulama dari 11 sampai 20. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak dosen Saiful Aziz MHI saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.